Izinkan saya melaporkan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2026 untuk total usulan sebanyak 2.888 usulan, di mana 433 usulan akan diakomodir pada APBD tahun ini, kemudian 1.876 usulan akan diakomodir pada Renja tahun 2027 dan 579 usulan belum dapat diakomodir. Kemudian Musrenbang Kota Jakarta Timur akan fokus membahas 1.876 usulan yang terdiri dari 1.619 usulan fisik dan 257 usulan barang. Berdasarkan standarisasi kegiatan antusiasme warga paling banyak tertuju pada pembangunan dan peningkatan saluran sebanyak 455 usulan dan pemeliharaan jalan di luar RW kumuh sebanyak 320 usulan serta pembangunan pencahayaan kota sebanyak 295 usulan. Untuk UKPD terbanyak usulan ada di Sudin Bina Marga sejumlah 615 usulan, Sudin SDA 543 usulan dan Sudin Perhubungan 377 usulan. Bapak Sekda beserta hadirin yang berbahagia, Jakarta Timur merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah memiliki wilayah yang terluas di DKI Jakarta yaitu 28,3%. Kemudian jumlah penduduk juga yang terbanyak 30% ada di Jakarta Timur. Selain itu juga terdapat 2.614 sekolah, 53 fasilitas kesehatan, 60.937 pelaku UMKM serta infrastruktur transportasi yang ada di Jakarta Timur meliputi Bandara Halim Perdana Kusuma, kereta api cepat, LRT, Jabodetabek, KRL Transjakarta, jalur tol, terminal terpadu Pulau Gebang, dan juga terminal Kampung Rambutan. Kemudian Jakarta Timur memiliki kawasan budaya juga seperti kawasan Jatinegara, Condet, Makam Pangeran Jayakarta, Taman Mini Indonesia Indah, dan juga memiliki beberapa potensi lingkungan meliputi 61 waduk situ embung, kemudian ada RTH serta kebun bibit serta sawah abadi yang ada hanya di Jakarta Timur seluas 56.000 meter persegi. Beberapa tantangan yang masih dihadapi Jakarta Timur diantaranya adalah masalah banjir, tantangan dalam pengendalian banjir adalah berkurangnya daya tampung drainase dan waduk serta belum optimalnya sistem drainase pemukiman. Solusi yang dilakukan mencakup optimalisasi drainase dan waduk, pembangunan sistem drainase, pembuatan sumur resapan hingga perbaikan turap. Kemudian masalah berikutnya adalah lingkungan hidup. Tantangan dalam menghadapi masalah lingkungan hidup diantaranya penanganan sampah yang belum optimal serta minimnya ruang terbuka hijau serta kualitas kesehatan lingkungan. Solusi yang diambil adalah salah satunya membangun PPS 3R, membangun ruang terbuka hijau, mensosialisasikan dan menerapkan pemilahan sampah dari sumbernya. Kemudian terus secara bertahap menyelesaikan wilayah privasi ODF, gerakan Jumat menanam, pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan rumah untuk pertanian perkotaan. Kemudian masalah tenaga kerjaan, sering meningkatnya populasi usia kerja, maka tantangan yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan lapangan kerja serta terbatasnya keterampilan wirausaha masyarakat. Sebagai solusi, ada perluasan kesempatan kerja diupayakan melalui job fair serta pemberian pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi di berbagai pusat pelatihan yang ada di Jakarta Timur. Di mana dari luar. Adapun prioritas pembangunan kota administrasi Jakarta Timur tahun 2027 yaitu pembangunan dan pemeliharaan drainase, perbaikan turap serta pengerukan waduk, situ dan sungai. Kemudian peningkatan akses kesehatan melalui pembangunan relokasi hingga rehab total puskesmas di berbagai kelurahan seperti Kayu Putih, Gedong, dan Cipinang Melayu. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan melalui rehab gedung sekolah diantaranya SD Negeri Baru 05, SD Negeri Kalisari 02, dan SMP Negeri 91 Pekayon. Pemulihan ekonomi melalui pelaksanaan job fair, penumbuhan wirausaha industri baru, dan pelaksanaan bazar. Kemudian peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Seger, Palmeriam, Kayu Manis, dan Jati, serta pembangunan dan penataan RPH. Bapak Sekda serta hadirin yang saya hormati, kami mengusulkan kegiatan yang memerlukan dukungan dari tingkat provinsi. Di antaranya adalah pembangunan SMA negeri di Kelurahan Pondok Rangon, Kelurahan Ujung Menteng, dan Kelurahan Pondok Kopi. Pembangunan SMK di Kelurahan Pulau Gebang dan Ujung Menteng, pembangunan gedung sekolah SMP negeri di Kelurahan Setu, Cawang, dan Rawaterate, pembebasan lahan untuk revitalisasi Waduk Piu.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Nelayan pergi mencari ikan, melawan gelombang di lautan. Melalui musrembang program kerja dirumuskan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan arahan Pak Sekda dan pembukaan oleh Pak Sekda untuk musrembang kota dan kabupaten yang pembukaannya sedang penuh hari ini dan akan dilanjutkan dengan sidang kelompok mulai hari Senin besok sampai hari untuk di Jakarta Timur Senin, Selasa, Rabu. Jadi kita dibagi beberapa kelompok, nanti ada kelompok lingkungan hidup, pemerintahan, ekonomi dan kesra. Juga pada hari Senin kita juga akan melaksanakan musrembang stunting. Jadi kita musrembang ini diawali sebenarnya dari Rembuk RW, terus ada disangkut sama dalam rangkaian musrembang kecamatan gitu. Jadi dari musrembang kecamatan ada tadi di Rembuk RW, terus musrembang di kelurahan dan kecamatan. Usulan yang ada itu kurang lebih sebanyak 2.888, tetapi ada yang bisa dikerjakan tahun ini dan tidak bisa dikerjakan dan akan dikerjakan pada tahun 2027. Baru dikerjakan tahun 2027 ada sekitar 1.800 yang itu nanti sebagai prioritas kita dalam pembahasan di sidang kelompok. Juga kita tadi ada Pak Wali juga udah menyampaikan terutama ada potensi-potensi yang ada di Jakarta Timur. Tadi mulai dari kita punya wilayah paling terbesar, penduduknya juga paling terbanyak, itu salah satu potensi yang bisa kita kembangkan. Kita juga punya macam-macam, ada pendidikan, ada transportasi yang sudah memadai gitu. Kita juga punya tadi ada tantangan dan solusinya, kita terutama pasti seperti banjir, terutama banjir, kita punya tantangan banjir tadi, itu sosial lingkungan dan bisa ketenagakerjaan, itu mungkin yang salah satu tantangan kita di Jakarta Timur. Kita juga tadi minta dukungan kepada pemerintah provinsi dengan SKPD-nya, dinas-dinasnya untuk membantu. Tapi karena ada beberapa kita yang masih belum punya sekolah dari SMP, SMA, SMK di tingkat kelurahan gitu, biar masyarakatnya bisa ikut berpendidikan. Tidak, biasanya kalau kita jauh dari SMP apa SD susah terimanya, tapi kalau nanti mungkin dibangun jadi bisa masyarakat langsung bisa di negeri. Mungkin itu sih yang tadi dari paparan Pak Wali dan arahan Pak Sekda. Ya, nanti usulan ini akan kita teruskan ke tingkat provinsi. Memang kalau pembangunan baru nanti lokal baru, pembangunan baru ini nanti yang punya wewenang itu dinas pendidikan. Nanti mungkin yang dinas pendidikan akan dikaji dulu dan sebagainya, karena memang kalau kebutuhan lokal baru kan mesti harus dipikirkan, terutama sekolahnya, pendidiknya dan sebagainya. Mungkin itu yang nanti kita usulkan biar dinas pendidikan untuk mengkajinya lebih lanjut. Pak, dari informasi Pondokopi sudah siap nih Pak dari lahannya nih Pak. Oke. Nanti akan seperti apa? Ya mungkin nanti kami akan itu kan ke dinas pendidikan sama studinya, nanti biar studinya bisa melaporkan ke dinasnya, karena dia mungkin yang lebih tahu teknis dan sebagainya. Mungkin itu sih. Harapannya Pak dengan adanya musrembang kota? Iya. Harapannya dengan adanya musrembang kota ini masyarakat terutama Jakarta Timur terpenuhilah segala apa-apa yang diinginkan, karena itulah kebutuhan dari masyarakat yang sudah kita sama-sama menjaring dari tingkat bawah sampai ke atas. Semoga teman-teman UKPD dan SKPD yang mendapatkan tadi harapan dari masyarakat bisa diselesaikan, jangan sampai ditunda-tunda. Mungkin itu sih harapan dari kami.